Tahukah kamu, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam besar pertama di Pulau Jawa yang mengubah jalannya sejarah Nusantara. Berdiri pada akhir abad ke-15, Demak muncul setelah runtuhnya Majapahit dan menjadi simbol bangkitnya kekuatan baru di tanah Jawa. Brawijaya Raja terakhir Kerajaan Majapahit memiliki seorang selir yang bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Siu Banci, aku tak sudi melihatmu di tanah Majapahit ini. Ada gerangan apa kalian kesini? Sang Baginda Raja, kami mendengar kabar bahwa calon permaisuri, Dwarawati dan Siu Banci sedang bertengkar di pinggir sungai. Apa? Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Sebenarnya aku tak ingin kita berpisah, tapi ini demi kebutuhan kita, aku akan menjemputmu kembali. Baiklah, tidak ada yang bisa lagi kulakukan. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya. Dan dia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Husein. Beberapa puluh tahun kemudian, Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sedang kacau balau, para pejabat kerajaan saling merebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar telah terbit dari alas Gelagahwangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama menggunakan kitab suci luhur dan mulia dalam budi pekerti. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya yaitu Raden Husein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anak Mas Patah dan anak Mas Husein, kalian sang penguasa Palembang, jauh-jauh dari serangan sana ke sini hanya untuk menuntut ilmu. Dan sekarang kalian memiliki bekal untuk masa depan kalian. Baiklah, sekarang apa cita-citamu? Saya bercita-cita untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran agama Islam, sehingga wilayah-wilayah dapat menikmati ajaran Islam. Baiklah, saya sangat senang. Dan kamu, anak Mas Patah, kuperintah kau untuk membangun pesantren. Dan kau, anak Mas Husein, karena kau memiliki bakat tentang tata keprajuritan untuk melawan Prakertabumi. Baiklah, Sabrina Wataswa, Sunan Ampel. Raden Patah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi Adipati Terung, sedangkan Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagahwangi, yang di sana didirikanlah pesantren yang didirikan langsung oleh Raden Patah. Tahun 1478 Masehi, Grindawardana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Grindawardana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit yang dikuasai oleh Grindawardana menggerakkan hati Raden Patah, dan dengan restu para Sunan, Raden Patah pun memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Grindawardana. Wahai segenap penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Grindawardana, ayahanda Prabu Kertabumi.
mengangkat kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jemaah yang memikul risalah Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita, bukan kekuatan visi ataupun kekuatan senjata api, tapi kekuatan iman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pariem dan ibu-ibu lainnya membicarakan soal perang. Yan, kita ikut berperang kan? Iya, kita ikut perang. Soalnya kan kalau kita nggak ikut, siapa yang akan menyiapkan makanan saat di saat perang? Lagi pula aku sudah menyediakan makanan dan obat-obatan. Mana tahu ada yang sakit atau terluka. Mudah-mudahan aku bisa membantu ya. Lagian pula bojoku juga ikut berperang. Mana mau aku ditinggal sendirian di rumah. Haduh. Sudah, selagi kita bisa membantu, sebaiknya kita panjatkan doa saja. Beberapa saat kemudian perang pun dimulai. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Gerindawardana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Gerindawardana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan panah. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama Raden Patah. Peperangan pun dimenangkan oleh pasukan Raden Patah. Sunan Ngampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Patah Syekh Alam Akbar, penambahan Zimbun Abdurrahman Saudin, Panatagama Asirullah Khalifatullah Amrin Mukminin Hajidun Hamid Khan Abdul Surya Alam di Bintaro, Demak. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah hari ini atas musyawarah dan kesepakatan Waliul Amri dengan para wali yang terdiri dari beberapa sunan, kami mendirikan kesultanan ini untuk menjamin penyebaran agama Islam. Kesultanan ini diberi Kesultanan Demak yang beribu kota di Bintoro. Dengan ini secara resmi kami melantik Raden Patah menjadi sultan dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah.